Gak terasa hampir 5 tahun ini kita rutin menyaksikan bagaimana sebuah line up HP gaming ROG Phone itu berkembang. Dimana tahun ini ROG Phone itu udah masuk generasi kelima ya, karena nggak ada versi keempat, di skip. Artinya seharusnya sekarang ini udah makin keren, udah makin kencang, makin canggih. Tapi semoga harganya nggak makin mahal ya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Gua mau ucapin selamat dulu buat Asus atas launching HP gaming barunya. Nah, gua berkeyakinan kalau HP ini nantinya bakal masuk resmi. Cuma nggak tahu kapan, karena yang namanya Asus ini kan biasanya memang suka langganan telat ya. Oke, langsung ke topiknya aja. ROG Phone 6 series tahun ini terdiri dari dua tipe, versi biasa dan versi Pro. Perbedaan utamanya ada di backdoor. Versi Pro itu punya layar sekunder AMOLED yang bisa nampilin custom animation. Tentunya ini bukan hal baru di line up ROG Phone ya, tapi pastinya ada hal barunya juga, yaitu sertifikat IPX4, yaitu yang pertama kali ada di HP gaming. Selebihnya urusan dimensi dan handling antara versi biasa dan Pro itu relatif sama, masih menyandang tema sci-fi yang futuristik. Opsi warna ada putih dan hitam, dia punya jack audio, ada 2 port USB-C, bisa untuk dual charging tapi dayanya masih 65 watt. Gak ada slot micro SD dan speaker tetap stereo front facing yang mengambil tempat di bezel atas dan bawah layarnya. Satu hal yang menarik yaitu Asus masih setia dengan tombol air trigger L1 R1 berjenis ultrasonic button. Sementara Black Shark dan terakhir Poco F4 GT aja itu udah pada pakai pop-up magnetic trigger. Tentunya feel mencetnya itu jadi kurang greget, meskipun gue yakin soal responsivitas itu bakal tetap gesit. Dan tombol air trigger ini bisa di custom sampai 9 jenis gesture sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang namanya HP gaming kayak begini cocoknya kan diduetin sama kartu internet yang cepat ya. Syukur-syukur kalau bisa unlimited juga. Opsinya bisa coba pakai live on ya. Provider yang pakai sistem full kuota ini nggak pakai pulsa, aman, nggak akan motong pulsa kita diam-diam. Kuota internetnya utuh, nggak dibagi-bagi, sesuka kita aja, mau dipakai buat browsing, medsosan, streaming, mau pagi, siang, malam, bebas sebebas-bebasnya. Dan ini game changernya di live on, nggak ada FUP. Berapapun sisa kuota, speed nggak akan di limit. Kalau misal kuota kita masih nyisa, itu juga nggak akan hangus. Yang penting kita perbarui langganan aja tiap bulan. Nanti sisa kuota bakal diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya up to 1000 GB. Kalau mau nyoba, kalian bisa pilih paket PowerGo, harganya 50.000, dapat kuota 20 GB buat sebulan dan gratis telepon 20 menit ke semua operator. Linknya gua share di deskripsi. Kalian bisa pakai kode referral juga buat diskon dan free tambahan kuota. Balik ke HP-nya, di ROG Phone 6 series ini kita lihat Asus berusaha ngasih upgrade layar, size dan panelnya masih sama, AMOLED 6,78 inch yang support 1 miliar warna dengan peak brightness 1200 nits. Peningkatannya ada di refresh rate naik ke 165 Hz dan touch sampling dari 360 Hz jadi 720 Hz. Kemana jari gerak, layar bakal ngikutin gerakannya dengan delay seminim mungkin. Dan bukan ROG Phone namanya kalau nggak bisa ngasih spek paling dewa dibanding yang lain ya. Kalau nggak salah ini jadi HP kedua yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 setelah Xiaomi 12 series. FYI, versi Plus ini punya speed lebih tinggi. Kalau yang biasanya ada di angka 3 GHz, nah versi Plus ini naik jadi 3,2 GHz. Asus juga nggak mau nanggung, ngasih kapasitas di mana versi tertingginya masing-masing punya RAM 18 GB dan storage 512 GB. RAM gede di sini bukan cuma buat main game doang, tapi juga bakal ngebantu banget ketika kita buka lebih dari 5 aplikasi sekaligus, dia nggak bakal ketutup aplikasinya. Nah, sektor baterai Asus ngakalin dengan sistem dual cell, masing-masing berkapasitas 3000 mAh jadi total 6000 mAh. Masih jadi salah satu HP dengan baterai terbesar, tapi Asus masih main aman dengan daya 65 watt, nggak berani ngasih di atas 100 watt. Nah, dari materi presentasi pas launching kemarin, Asus juga kelihatan merhatiin banget soal heat management. Mereka sadar kebanyakan performa HP flagship bakal ngedrop setelah jalanin game berat di atas 10 menitan.
Akhirnya mereka juga upgrade cooling di HP barunya ini dengan sistem GameCool 6. Basisnya masih sama menggunakan vapor chamber, tapi size-nya dibikin lebih besar 30%. Skema kerjanya yaitu 10-15 menit dipakai gaming, dia akan fokus untuk ngusir panas jauh-jauh dari SoC. Tapi kalau untuk main game berat yang lebih lama, di atas 20 menit, Asus ngeklaim HP apapun gak akan ada yang kuat untuk nahan panas. Maka dari itu mereka nawarin solusi eksternal fan namanya Aero Active Cooler 6 dengan segala komposisi kecanggihannya yang diklaim penempatannya itu nggak akan ngeganggu dan efektif bikin bodi HP tetap nyaman dipegang alias nggak terlalu panas. Bahkan mereka ngeklaim suhu backdoor bisa ditekan di bawah 40 derajat Celcius, di mana HP-HP lain biasanya itu bisa sampai 45-47 derajat Celcius. Selain external fan, aksesori lain buat ROG Phone 6 series juga ada gamepad ROG Kunai dan TWS ROG Setra yang harusnya sih ini bakal dijual dengan opsi terpisah ya. Dan yang namanya HP gaming, dia ini punya hardware dan fitur pastinya di atas HP flagship biasa. Pasti juga nggak sembarangan. Dari sisi kamera, di ROG Phone 6 series kita dikasih lensa utama 50 megapiksel IMX766, cakep ya. Ditemenin lensa ultrawide 13 megapiksel, ditemenin lagi lensa makro 5 megapiksel, sedangkan kamera depannya 12 megapiksel IMX663. Jujur aja kalau kameranya ROG Phone belakangan ini gua merasakan ya ini makin oke. Apalagi buat rekam video itu stabil banget hasilnya. Gua sih optimis kamera ROG Phone 6 ini bakal cukup memuaskan. Nah sekarang tinggal nunggu aja HP-nya bakal masuk resmi apa enggak. Seharusnya sih bakal masuk resmi ya, karena gimana pun juga Indonesia ini masih jadi market yang seksi. Sambil nunggu Asus bawa ke sini, kita juga harus siapin dananya. Ancer-ancernya buat versi tertinggi 18 512 GB hampir 1.200 US dollar, ya kira-kira 17 jutaan. Masih oke lah ya, setara S22 Ultra atau iPhone 13 Pro.